Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Suara Konsistori HKBP Mampang Prapatan, edisi Sabtu 22 Februari tahun 2025. Sebelum kita mendengar renungan hari ini, marilah kita awali dengan bernyanyi dari buku nyanyian suplemen HKBP. Nats renungan kita hari ini sesuai Almanak HKBP tertulis di Yeremia 1 ayat 17. Demikian bunyinya. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Demikian bunyinya. Pernahkah kita takut akan memulai usaha atau pekerjaan, atau ketika memulai babak baru dalam hidup kita, baik karena menikah, memasuki masa pensiun, atau pindah tempat tinggal, atau juga memulai pekerjaan baru? Mengapa kita takut? Rata-rata ketakutan tercipta karena kita buat berbagai kemungkinan dalam pikiran kita. Artinya kita memunculkan kesulitan-kesulitan yang belum kita hadapi. Walaupun mungkin memang ada masalah yang nyata akan kita hadapi. Tema kita hari ini adalah janganlah gentar. Kata gentar adalah perasaan takut, cemas, atau gelisah dalam berbagai situasi. Gentar biasa diartikan sebagai ketakutan yang menyebabkan keraguan karena seseorang mengira sesuatu yang buruk akan terjadi. Ketakutan membuat manusia lemah, lumpuh, dan tidak berinisiatif, tidak kreatif, dan tidak mau berjuang untuk semua prestasi. Ketakutan membunuh potensi besar yang telah Allah berikan kepada setiap orang. Saudara-saudari yang terkasih, Nabi Yeremia adalah nabi yang dipanggil dan yang diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada Yehuda atas segala pemberontakan mereka. Mereka meninggalkan Tuhan, membakar korban kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepada buatan tangan mereka. Yeremia diutus oleh Tuhan untuk membawa berita penghukuman. Itu sebabnya Yeremia takut karena dia akan berjumpa dengan orang Yehuda atau bangsa Yehuda. Dalam ayat ini Tuhan mendesaknya untuk tidak takut kepada manusia. Jika ia membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa takut kepada manusia,
takut kepada orang Yehuda, maka Tuhan akan membiarkan rasa takut itu menguasainya. Yang kurang lebih berarti, jangan menjadi pengecut, atau aku akan membiarkanmu menanggung akibat dari kepengecutanmu atau ketidakpercayadirianmu. Seiring pengutusan Tuhan kepada Yeremia, Allah juga memberi penyertaan. Di ayat 19 dikatakan, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Artinya Tuhan mengutus, tetapi Tuhan memberikan jaminan penyertaan kepada Yeremia. Itu sebabnya Yeremia diingatkan untuk tidak gentar dalam menghadapi bangsa Yehuda. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas ini mengajak kita untuk tidak pernah takut memberitakan firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita terpanggil di dalam semua kondisi kehidupan, walau kadang kita terancam, ditakut-takuti, dibenci, atau banyak hal yang tidak menyenangkan kita terima. Tetapi firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kiranya kita juga tidak takut atau gentar menghadapi masalah dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, atau pergumulan. Berita Natal berkumandang, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Artinya, misi kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk memulihkan kondisi kita, kondisi manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Yesus datang ke dunia untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa rela mati bagi orang berdosa. Keselamatan yang Yesus kerjakan adalah keselamatan dari dosa dan hukuman dosa, agar manusia tidak hidup dalam belenggu ketakutan. Itu sebabnya kunci mengatasi ketakutan adalah dengan cara percaya sepenuhnya kepada Allah. Walaupun kita dalam kehidupan kita menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan atau pekerjaan baru, dengan menjadikan Tuhan sebagai bukit batu, tempat perlindungan kita, dan menjadi pertahanan kita, tempat kita mengeluh, tempat kita bernaung, tempat di mana kita meminta pertolongan, maka kita akan memiliki keberanian. Berjalanlah bersama dengan Yesus dalam kehidupan ini, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menguatkan kita, dan Dia mau berjalan bersama-sama dengan kita melewati hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Suplemen HKBP. Tak
Kita berdoa, Allah Bapa yang mengasihi kami, berikan kami roh keberanian menghadapi berbagai pergumulan persoalan dari sekeliling kami. Berikan kami hikmat surgawi supaya ketakutan jauh dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin.